Ya, selamat pagi semuanya. Di sini izinkan saya untuk mendemokan aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu aplikasi pelayanan pasien pada Puskesmas Desa Tabakandilan berbasis web. Di sini kita pada halaman utama, yaitu kita harus login terlebih dahulu untuk memasuki sistem ini, di mana aplikasi ini hanya bisa diakses oleh admin. Di sini username dari aplikasi ini yaitu admin dan passwordnya adalah 12345. Dan di sini kita akan klik login. Nah, kita masuk menu pertama yaitu menu beranda, di mana di beranda ini dia menunjukkan grafik tentang jumlah kunjungan pasien per bulan. Yang kedua, kita masuk menu data pasien. Nah, di data pasien ini memberikan informasi tentang data yang sudah ada sebelumnya, dan ini data yang sebagai contoh yang sudah saya buat. Terus kemudian ada menu fitur tambah data pasien, fitur pencarian, ada juga aksi, yaitu terdiri dari 3, ada view, edit, dan hapus. Di sini juga ada export Excel, di mana di export Excel ini bisa merekap semua data yang ada di data pasien ini. Begitu kita klik, maka akan terunduh data pasiennya dalam bentuk Excel. Kemudian kita kita klik tambah data pasien. Nah, sistem ini secara otomatis akan memunculkan ID pasien secara otomatis menurutkan urutan. Nah, kita masukin nama lengkap data-data yang diminta oleh sistem. Misalkan namanya adalah Adel, tanggal lahir tanggal 8 Februari 2021, jenis kelaminnya adalah perempuan, dan agamanya adalah Katolik. Pekerjaan mahasiswa. Nomor telepon, dan kita klik submit. Nah, data otomatis akan terinput dan terekap oleh sistem dan akan muncul di halaman data pasien ini. Nah, masuk ke aksi. Di aksi ini ada view, dimana ketika kita klik view akan ada button print, yang dimana saat kita klik akan mencetak kartu pasien secara otomatis. Dan ketika kita klik print akan tercetak sebuah kartu pasien sesuai dengan pasien yang ingin kita cetak. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini juga ada edit, di mana kita mau mengedit dari data pasien yang sudah ada. Misalkan nama pasien Adel ini tadi kita edit agamanya menjadi Kristen, dan kita klik update, maka secara otomatis sistem akan mengupdate agamanya. Terus jika kita ingin menghapus data dari Adel, ketika kita klik ikon delete atau bak sampah ini, akan muncul sebuah informasi atau notifikasi di mana apakah yakin untuk menghapus data Adel tersebut. Ketika kita klik cancel atau kembali, maka data tidak akan terhapus dan akan kembali ke halaman data pasien tadi. Tapi jika kita klik delete atau hapus, sistem akan otomatis menghapus data dari Adel tersebut. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam menu pelayanan. Di menu pelayanan ini terdapat beberapa data sudah ada sebagai contoh. Ada beberapa fitur
seperti filter berdasarkan tanggal, di mana kita bisa mencari data yang telah ada menggunakan tanggal, ada tambah data. Lalu ada beberapa aksi seperti view, edit data, hapus, ada fitur export Excel. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam tambah data. Kita tekan tombol ini. Nah, di sini kita dapat mengatur tanggal. Namun jika kita tidak mengaturnya, maka otomatis akan menunjukkan tanggal hari ini. Lalu di sini kita dapat memilih ID pasien. ID pasien yang diambil dari data pasien ini tadi. Misal di sini kita ingin menggunakan ID pasien 004, lalu akan muncul nama Yusuf. Setelah itu kita atur kunjungannya B, lalu kita pilih apakah dia umum atau BPJS. Kita pilih umum, kita pilih kode umum. Nah, di tindakan ini ada 4 di sini sebagai contoh. Ketika kita mengklik, maka total harganya akan muncul secara otomatis. Begitu pula kita juga bisa dapat menghapusnya, maka harganya akan menghilang. Namun di sini jika kita memilih BPJS, maka harga akan menjadi 0. Lalu kita akan mengisi riwayat. Misalkan riwayat orang ini pernah terkena diabetes. Setelah itu kita tekan submit. Maka di sini terdapat data dari pasien yang bernama Yusuf. Lalu untuk fitur view, kita dapat mencetak lembar kunjungan pasien. Kita akan mencetak lembar kunjungan dari pasien yang bernama Yusuf tadi. Maka di sini akan langsung tercetak. Untuk fitur edit dan hapus, ini sama seperti menu sebelumnya. Nah, yang di sini akan saya jelaskan adalah fitur berdasarkan tanggal, di mana kita dapat mencari data berdasarkan rentang waktu atau tanggal. Misal saya ingin mencari dari rentang tanggal 1 Februari, kita klik 1 Februari sampai tanggal 29 Februari. Lalu kita tekan filter, maka ini adalah data-data yang dibuat pada rentang tanggal 1 Februari sampai tanggal 29 Februari. Jika ingin meresetnya kembali, kita tekan tanda silang di sini. Nah, jika kita ingin mencari spesifik satu tanggal saja, contoh di sini Yusuf ini tanggal 22 Februari 2024, kita dapat melakukannya seperti ini. Kita klik, lalu kita tekan tanggal 22 dua kali. Nah, maka muncul data dari pasien Yusuf yang kita buat pada tanggal 22 Februari 2024. Sekian untuk menu pelayanan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu pembayaran. Di mana sudah ada beberapa contoh
seperti sebelumnya. Di sini juga memiliki beberapa fitur yang sama dengan menu pelayanan seperti filter berdasarkan tanggal, tambah data, ada aksi view, edit, dan lalu ada export Excel. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tambah data. Di tambah data ini kita akan memasukkan kode pembayaran yang telah dibuat pada menu pelayanan sebelumnya. Contoh di sini kita memasukkan menu pembayaran 008. Nah, di sini ada pemberitahuan not available yang berwarna merah. Yang ini artinya bahwa kode pembayaran BYR 008 ini sudah ada sebelumnya. Coba kita lihat. Pada nomor 2 ini sudah terdapat kode pembayaran BYR 008 yang dimana kode pembayaran ini hanya dapat digunakan sekali atau satu kali transaksi. Kita lihat pada menu pelayanan. Ada kode pembayaran baru yang telah kita buat, BYR 010. Lalu kita kembali pada menu pembayaran. Nah, di sini kita akan memasukkan kode pembayaran yang baru dibuat tadi. Nah, langsung keluar nama pasien Yusuf, tindakan yang dia lakukan, jenisnya 0. Lalu di sini kita menulis jenis rawatnya. Misal kita tulis rawat inap, kita submit. Maka akan langsung ditambahkan kode pembayaran BYR 0010 dengan Yusuf, tindakan cek mata, gigi, cek gula, jenis rawat inap, dan total bayar 0. Lalu ketika kita menekan view, lalu kita mencetaknya, maka akan otomatis struk pembayaran itu dicetak. Di sini kita akan atur menjadi landscape. Nah, otomatis struk pembayaran itu akan dicetak secara otomatis. Lalu untuk fitur edit, di sini kita dapat mengeditnya dengan mengganti kode pembayaran yang ada. Misal kita masukkan kode pembayaran 009, maka akan terganti. Lalu untuk filter berdasarkan tanggal, ini sama seperti menu pelayanan. Kita juga dapat mencari data berdasarkan tanggal. Lalu pada menu selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu surat keterangan. Di bagian samping ini ada menu surat keterangan yang terdapat 3 submenu, yaitu surat keterangan sehat, surat keterangan sakit, lalu surat keterangan kematian. Saya akan mencontohkan penggunaan surat keterangan sehat. Nah, pada menu surat keterangan sehat ini juga sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Ada filter berdasarkan tanggal, tambah data, lalu aksi seperti view, edit, dan delete, dan export Excel. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara penggunaan dari tambah surat sehat. Pada form nomor surat ini kita mengisikan nomor surat sebagai contoh. Lalu kita bisa mengatur tanggal, nama dokter, misal dokter Tegar, lalu NIP, angkat golongan, misal jabatan dokter, semesta pengadilan, lalu alamat dokter akan kita tulis, tambahkan nama pasien, misal nama pasien kita tulis Yusuf, kita atur umur pasien 22,
jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat pasien misal tanpa gejala. Nah, pada form keperluan ini kita menuliskan keperluan dari pasien ini, misal sebagai syarat masuk perguruan tinggi. Ini kita bisa mengatur tinggi badan, berat badan, tempurung, tekanan darah, lalu golongan darah B. Lalu kita tekan submit, akan langsung tertambahkan secara otomatis surat keterangan sehat pasien yang bernama Yusuf. Dan jika kita ingin mencetaknya, kita akan masuk ke menu view, lalu kita tinggal tekan print. Nah, kita atur untuk layout dari kertas ini menjadi potret. Nah, otomatis surat keterangan sehat pasien yang bernama Yusuf otomatis siap untuk dicetak. Untuk menu surat keterangan sakit dan surat keterangan kematian kurang lebih memiliki fitur yang sama. Yang membedakan hanya form inputannya saja yang berbeda. Jadi untuk menu surat keterangan ini, sekian penjelasan dari saya. Kita akan masuk ke menu berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam fitur atau menu data tindakan, di mana di sini kita dapat menambahkan atau menghapus data tindakan beserta harganya. Nah, yang dimana data tindakan inilah yang akan digunakan pada saat pelayanan pasien. Di sini sudah ada 4 data sebagai contoh. Kita akan menambahkan satu data baru. Misalkan tindakannya adalah cek tekanan darah. Misal harganya adalah 10.000. Maka otomatis di sini tertambah data tindakan cek tekanan darah dengan harga 10.000. Kita juga dapat mengeditnya. Misal kita edit menjadi 15.000. Maka otomatis data akan berubah jadi 15.000. Nah, data tindakan ini digunakan pada saat kita melakukan pelayanan. Misal kita masuk lagi ke dalam pelayanan, kita tambah data pelayanan. Pada menu atau form tindakan ini akan tertambahkan tindakan baru, yaitu cek tekanan darah, dan kita klik, maka total harganya akan muncul secara otomatis. Harganya adalah 15.000, sebagaimana kita tambahkan pada data tindakan ini tadi. Cek tekanan darah itu harganya 15.000. Dan jika kita ingin menghapusnya, kita tinggal tekan aksi delete, maka akan muncul notifikasi apakah Anda ingin menghapus data ini. Kita tekan delete, maka cek tekanan darah tadi otomatis akan dihapuskan. Sekian untuk penjelasan untuk data tindakan. Nah, untuk menu yang terakhir atau menu selanjutnya, kita masuk ke menu pengguna.
Menu pengguna ini berfungsi untuk mengelola informasi dari pengguna atau menambahkan pengguna baru. Misal di sini kita menambahkan pengguna baru, misalnya kita mengisi username. Saya buat username baru, misalkan puskesmas, password 12345. Lalu kita isi lagi password 12345. Dan di sini kita mengisi email. Di sini saya menggunakan email. Misal email puskesmas@gmail.com. Lalu kita tekan submit. Maka pengguna baru dengan username puskesmas langsung ditambahkan. Nah, lalu kita akan mencoba untuk login ke dalam sistem ini menggunakan pengguna baru yang kita buat tadi. Kita logout terlebih dahulu. Kita logout dengan menekan tombol logout, maka akan langsung diarahkan kembali ke halaman login. Lalu kita di sini akan login menggunakan akun yang telah kita buat, yaitu puskesmas dengan password 12345. Nah, kita akan login dengan akun yang telah kita buat, yaitu puskesmas tadi. Nah, kita juga bisa mengedit. Misal mengedit username, kita ubah menjadi puskesmas Tabak. Lalu passwordnya kita ganti menjadi 123456728. Lalu kita konfirmasi 123456728. Nah, username-nya akan langsung teredit. Lalu kita akan uji coba username yang telah kita edit sebelumnya. Kita tulis username tadi, puskesmas Tabak, dengan password 123456728. Otomatis kita akan login kembali jika kita memasukkan password dengan benar. Kita akan kembali dulu ke halaman login. Nah, bagaimana jika username atau password yang kita masukkan itu salah? Kita akan contohkan di sini. Kita masukkan dulu username secara acak dan kita tekan login. Maka loginnya akan gagal. Dan kita harus memasukkan kembali username atau password yang benar. Sekian penjelasan atau demo mengenai aplikasi pelayanan pasien pada Desa Tabak Kanilan ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih pada semua yang telah menonton video ini.